warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 dari praktikum pneumatik dan hidrolik yang berjudul timer dan counter elektropneumatik. Saya akan menjelaskan timer elektropneumatik. Timer elektropneumatik yaitu sebuah katup yang dapat menunda waktu perubahan posisi katup dari terbuka jadi tertutup dan sebaliknya. Pneumatic timer terdiri dari atau bisa dibuat dari kombinasi katup 3/2, katup kontrol aliran satu arah, dan tangki udara yang dipadukan untuk menghitung waktu dari awal pada saat diaktifkan. Di sini merupakan bentuk timer dan simbolnya sebagai berikut. Untuk timer itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu normally open dan normally close. Normally open yaitu akan menghitung pada saat masukkan 12 atau air diberi angin dan katup dalam kondisi normally open, maka angin akan disalurkan ke keluaran lubang nomor 2 atau A. Pada saat tangki timer sudah mencapai batasnya atau angin yang masuk sudah memenuhi kapasitas timing yang ditentukan, maka katup akan bergeser yang tadi normally open menjadi normally close, sehingga angin tidak sampai ke katup kontrol. Nah, berikut merupakan tampilan dari normally open. Untuk normally close yaitu akan menghitung apabila saat timer diaktifkan lebih awal, maka timer tersebut akan menghitung terlebih dahulu. Setelah mencapai batas waktu yang ditentukan, maka katup akan bergeser dan berganti menjadi normally open. Nah, berikut merupakan tampilan dari normally close. Selanjutnya yaitu counter elektropneumatik. Counter elektropneumatik yaitu sebuah komponen pneumatik yang bekerja dengan cara menghitung jumlah pulsa yang masuk melalui inputan. Fungsi dari counter pneumatik adalah untuk mencacah atau menghitung pada rangkaian analog. Cara kerjanya yaitu apabila nilai counter telah mencapai logika yang dikehendaki, maka komponen akan bekerja. Di sini terdapat 4 buah lubang. Yang lubang pertama yaitu dengan simbol Y, kemudian ini simbol X, simbol P, dan simbol A. Pada lubang simbol P itu sudah terpasang dengan tubing atau selang udara bertekanan sebagai saluran input. Kemudian yang bagian simbol lubang A itu digunakan sebagai output, sedangkan lubang Y digunakan untuk mereset counter ke jumlah counter yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan lubang Z itu digunakan untuk menghitung mundur jumlah counter. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tugas praktikum nomor 1 dari praktikum pneumatik dan hidrolik. Buatlah sistem elektropneumatik. Jika tombol S1 ditekan sesaat, maka double acting silinder atau piston akan maju, kemudian mundur selama 10 detik, lalu piston akan kembali ke posisi awal. Di sini saya menggunakan software FluidSim P, di mana di sini terdapat beberapa komponen. Untuk komponen yang pertama yaitu terdapat kompresor, kemudian yang kedua 4/N valve, kemudian ada silinder double acting atau piston. Nah, di sini terdapat parameternya A dan B. Di sini merupakan rangkaian elektropneumatik. Jadi untuk nomor 1 itu jika S1 ini ditekan sesaat, maka piston akan maju kemudian mundur selama 10 detikan. Ya, jika timer sudah mencapai batas waktu 10 detik, maka piston akan kembali ke posisi awal. Ketika saya tekan, piston akan maju dan akan menghitung 10 detik, kemudian ke 7. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya yaitu tugas praktikum yang nomor 2.
Buatlah sistem elektropneumatik. Jika tombol S1 ditekan sebanyak 5 kali, maka double acting silinder atau A akan maju dan diikuti dengan majunya double acting silinder atau B. Setelah selang 10 detik, double acting silinder A akan mundur dan diikuti oleh double acting silinder B. Berikut merupakan rangkaian dari nomor 2 tugas praktikum modul 7, di mana untuk rangkaiannya, untuk komponennya, kompresor, kemudian ada 4/N, valve, dan double acting cylinder. Jadi untuk kompresornya, dia akan menjadi satu, bergabung menjadi satu. Dan untuk parameternya, di sini ada A, B, kemudian C dan D dapat diatur dengan cara klik 2 kali, pilih updating labels, dan di sini kalian dapat mengubah posisi dari titik 0 ke 100, B-nya ke 100. Kemudian ini merupakan rangkaian elektropneumatiknya. Baik, saya akan menjalankan program tersebut. Nah, jika sudah dengan posisi seperti ini, jadi tinggal tekan S1. Nah, di sini saya akan menjelaskan jika S1 ditekan sesaat, maka piston akan maju, kemudian mundur selama 10 detik. Jika timer sudah mencapai batas waktu 10 detik, maka piston akan kembali ke posisi semula. Ini ya, jadi jika tombol S1 ditekan sebanyak 5 kali, maka double acting silinder A akan maju dan diikuti dengan majunya double acting silinder B. Setelah selang 10 detik, double acting silinder A akan mundur dan diikuti oleh double acting silinder B. Ini. Tadi satu, terus kemudian 2, 3, 4, 5. Piston AB ini akan bergerak, kemudian disusul ke pistonnya bagian C dan D. Tadi akan menghitung selama 10 detik. Nah, untuk piston AB dia akan mundur terlebih dahulu, kemudian disusul piston C dan D. Nah, seperti ini. Untuk penjelasannya, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.